Winosari adalah CGP Angkatan 7. Izin untuk mengenalkan profil dari CGP Angkatan 7, yaitu selama pembelajaran ini saya didampingi oleh Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Eti Arinastiti, dengan Ibu Pengajar Praktik, yaitu Ibu Dwi Susianti. Sebelum pelaksanaan kegiatan aksi nyata ini, saya mohon salah satu teman kita untuk memimpin berdoa. Saya mohon Ibu Sri Wahyuli untuk membuka acara ini dengan doa. Terima kasih Ibu atas doanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita share kepada anak-anak dan menjadi sebuah budaya baru yang menjadi karakter. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pelaksanaan ini saya mohon teman-teman berdiri dulu. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
konsentrasi kita ya. Ini kita jadi lebih semangat dan lebih konsentrasi lagi, walaupun agak sulit ternyata pendek panjangnya itu ya. Baik, nah, saya ucapkan selamat datang para praktisi dan pemerhati pendidikan hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan memikirkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SDN Slengseng Salah 11. Semangat ya teman-teman ya. Baik, di sini kenapa saya merasa perlu diadakan kegiatan aksi nyata disiplin positif, karena di sekolah kita SDN Slengseng Salah 11 memiliki karakter siswa yang beragam, dilihat dari sisi ekonomi dan sisi keluarganya. Nah, keberagaman tersebut membuat proses pembelajaran di sekolah itu secara spesifik di kelas membutuhkan banyak variasi dalam membentuk tanggung jawab peserta didik dan menghilangkan gangguan yang menghalangi peningkatan proses perkembangan serta potensi siswa. Untuk itulah dibutuhkan sebuah rekayasa untuk menciptakan lingkungan positif yang perlu dilakukan agar membentuk lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta dapat memberikan kesempatan bagi siswa agar dapat berproses serta belajar setelah membuat kesalahan. Jadi kadang kita sendiri pun gitu ya, untuk belajar itu setelah melakukan kesalahan agar tidak mengulangi kesalahan. Intinya seperti itu. Sehingga siswa mampu menjadi agen perubahan yang nantinya akan menjadi sebuah budaya baru di sekolah. Tentunya budaya yang positif. Amin ya robbal alamin. Baik, tujuan aksi nyata ini ada dua. Yang pertama, diharapkan dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Nah, yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri siswa di sekolah. Seperti itu. Harusnya juga di rumah ya, dimanapun dia berada seperti itu ya. Harapan kita seperti itu. Nah, ini adalah tindakan yang akan dilakukan selama kegiatan aksi nyata ini. Dari mulai latar belakang sudah, tujuan sudah, tolak ukur, nanti kita sampai ke terakhir. Seperti ini ya skemanya. Mudah-mudahan teman-teman tetap bersemangat hingga selesai. Berikutnya, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan dan membangun budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid dan melibatkan semua warga sekolah? Kira-kira caranya apa ya? Apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan budaya ini? Salah satunya dengan misal kita kebiasaan, bisa. Atau apalagi mungkin ada teman-teman yang lain selain kebiasaan, mungkin dengan apa ya? Pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas diharapkan dapat memunculkan budaya positif yang bisa kita sebarkan baik di kelas, di sekolah, dan anak-anak bisa melakukan itu dimanapun mereka berada, seperti itu. Kemudian di sini sekolah itu diibaratkan sebagai ladang dan guru diibaratkan sebagai petani, yang mana murid-murid kita diibaratkan sebagai tanaman yang ada di sini nih, ya, dari benih atau biji yang tidak unggul jika kita berikan perlakuan yang baik dengan tanah yang subur, dengan petani yang memiliki kemampuan lebih dalam mengolah tanah, ya, maka dengan perlakuan yang tepat, maka benih yang biasa aja dapat tumbuh dengan baik. Jadi tergantung perawatan si petani dan
ladangnya, tanahnya subur atau tidak. Ya, jadi mudah-mudahan kita dapat benih yang bagus ataupun tidak dapat memberikan pertumbuhan secara positif bagi anak-anak didik kita. Seorang petani tidak bisa memaksakan semua bibit yang ada di kantong yang dia punya itu menjadi bibit yang bagus semua. Ada yang bagus, iya, tapi ada yang biasa aja. Ada bahkan bibit yang sudah berjamur seperti itu ya. Jadi memang itulah ciri dari anak yang ada di dalam kelas kita. Variasinya banyak ya. Kemudian memiliki potensi yang banyak masing-masing. Artinya seorang guru tidak bisa yang namanya memaksakan muridnya untuk menjadi seperti yang diinginkan gitu. Namun tugas guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sampai sini paham ya? Ya. Baik, saya lanjutkan. Guru perlu memiliki nilai dan peran agar mampu menjadi teladan, mampu memberikan motivasi dan mendorong peserta didik untuk mencapai kebahagiaan seluas-luasnya dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang kita berikan, sehingga anak-anak itu berkesan dengan apa yang kita berikan. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dengan kehadiran kita yang memberikan warna berbeda setiap harinya, seperti itu. Jadi tidak monoton ya, seperti itu, usahakan seperti itu agar nilai dan peran lebih terlihat. Itulah yang disebut dengan harmonisasi. Harmonisasi bukan adanya do terus, tapi namanya harmonisasi ada sol mi gitu. Jadi sol mi akan lebih indah sebenarnya ya. Musik. Demi mewujudkan sebuah perubahan, maka perlu adanya sebuah visi. Ya. Nah, visi sekolah merupakan acuan dasar bagi sekolah untuk mencapai sebuah perubahan pada pendidikan di sekolahnya. Nah, visi tersebut dapat membantu guru untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan ketika finish hasilnya seperti apa. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan visi. Saya di ke depan ini ingin mencapai apa? Nah, itu adalah bayangan finishnya. Dan saat ini kita sebut sebagai start. Berarti saya hari ini biar bisa lari dengan cepat atau ke tempat tujuan tertentu, maka saya harus melakukan apa? Saya mengendarai apa? Nah, itu yang disebut dengan visi. Kebiasaan-kebiasaan setiap warga sekolah yang baik perlu dikuatkan agar tercipta budaya positif di sekolah. Mewujudkan visi sekolah dan melakukan perubahan memang tidak mudah. Perlu kerjasama dari semua warga sekolah, dimulai dari diri sendiri. Hal ini saya dapat gambarkan ketika kita naik eskalator. Tapi naik eskalatornya, eskalator turun. Apa yang terjadi? Ketika eskalatornya turun, terus ibu-ibu naik, yang ada jalan di tempat. Bahkan hitungannya nggak nyampe-nyampe. Namun, itulah yang namanya merubah. Orang-orang pada turun, eskalator turun. Bagaimana kita merubahnya naik? Berat memang. Berapa langkah pun kita akan berada di tempat tersebut. Tapi dengan keyakinan, bisa kita wujudkan, kita bisa menaiki sampai ke lantai berikutnya dengan eskalator turun tersebut. Harapannya seperti itu. Mewujudkan visi sekolah dan melakukan perubahan memang tidak mudah. Perlu kerjasama dari warga sekolah, dimulai dari diri kita sendiri. Apakah teman-teman sudah siap? Tentunya kita sama-sama siap ya. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa sekolah itu merupakan ladang bagi benih-benih yang kita tanam, bagi benih yang ditanam oleh petani dan kita adalah sebagai gurunya. Sekolah sangat perlu memiliki
dalam kelas, sehingga harapannya dapat terbentuk budaya positif dari adanya sekolah yang aman dan nyaman tersebut. Banyak lombanya, kayak ada gerakan sekolah menyenangkan, ada lomba adiwiyata, itu semata-mata sebagai pemacu, pemantik agar sekolah mau berubah, gitu ya. Itu efeknya. Saya lanjutkan. Sehingga murid merasa senang di dalam sekolah dan kembali keesokannya dengan rasa bahagia serta berharap memperoleh kebahagiaan lagi keesokan harinya. Aku gak sabar mau sekolah karena aku dapat memperoleh kebahagiaan di sana. Harapannya seperti itu. Dengan demikian, murid yang nyaman belajar, disadari atau tidak, dengan lingkungan yang positif, murid akan menerima dan menyerap pembelajaran dengan baik. Silakan. Selamat datang, bismillah. Ada tempat dipasang di sini. Nah, kesimpulannya yaitu untuk membangun budaya positif di sekolah, kita tak bisa bekerja sendiri. Guru harus bekerja sama dengan semua bagian atau elemen yang ada di sekolah, baik guru kita ya, dengan siswa, kepala sekolah, orang tua, dan warga sekolah lainnya yang memiliki ketertarikan kepada kemajuan pendidikan di sekolah kita. Seperti itu. Seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi lingkungannya. Budaya positif di sekolah bisa ditumbuhkan dengan kegiatan-kegiatan atau kebiasaan tadi seperti yang Bunda Rika sudah sampaikan ya, dan program-program sesuai dengan visi sekolah. Dan ini harus berkaitan dan dikaitkan dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mungkin Ibu Nida bisa membantu. Yang pertama, dimensi yang pertama apa? Oh iya, oke. Mungkin kalau Bunda Rika berkebinekaan global. Kalau Ustazah bergotong royong. Iya. Kalau apa Ibu Alisa? Kreatif. Kalau Ibu Emma? Oh iya, mandiri ya. Dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya adalah memiliki sikap untuk bernalar kritis seperti itu. Berikutnya, budaya positif ini dapat ditumbuhkan dengan 6 kegiatan. Yang pertama adalah disiplin positif dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adanya keyakinan kelas. Nanti akan kita simak. Kemudian adanya kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima ada restitusi dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk 6 bagian ini akan kita bahas dan akan kita kupas satu persatu. Nah, ini saya sedikit memberikan apa sih kalau keyakinan kelas sama tata tertib bedanya apa, begitu ya. Ini adalah bentuk perbedaan keyakinan dan tata tertib yang saya himpun untuk kita bisa simak perbedaannya ya. Jadi kalau tata tertib langsung cenderung kepada action gitu ya, tapi kalau keyakinan lebih cenderung kepada pembentukan karakter seperti itu. Baik, kita doa ya, budaya positif ya, siap ya teman-teman ya. Yang pertama, nah untuk disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, suruh berdiri, atau suruh berlari. Nah, itu kan menimbulkan ketidaknyamanan. Selama ini kita memaknai seperti itu. Sebagai yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku
positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menimbulkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada ancaman maupun hukuman. Jadi nggak boleh kalau ada hukuman ya, sekalipun dengan maksud menerapkan disiplin kepada anak-anak. Nah, apa sih? Lantas apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Ya, tadi kan dibahas ya. Karena dengan nilai-nilai kebajikan universal yang ditumbuhkan secara intrinsik akan membentuk disiplin positif. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai kebajikan yang merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut, nilai universal tersebut merupakan seperti lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Berikut saya akan sajikan beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Ada 3. Yang pertama yang disajikan oleh IBO Primary Years Program atau IPYP, di mana bentuk nilai kebajikan seperti apa? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Nah, sebenarnya secara tidak langsung nilai-nilai kebajikan ini sudah tertuang dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tapi ini adalah contoh ya. Ini dari IBO Primary Years Program. Sementara nilai kebajikan menurut Indonesian Heritage Foundation ada 9 pilar karakter dalam penerapan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dengan segala macam ciptaannya. Jadi nanti ada sebuah program, kalau saat ini kita yang pakai kurikulum Merdeka sudah menerapkan program P5 yang mana ada penugasan untuk membuat kita itu menjadi berakhlak, memiliki akhlak yang baik kepada ciptaannya. Itu sudah berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal ini. Yang berikutnya, menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab, adanya kejujuran dan amanah, hormat, santun, tadi masuk ya, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Wah, ini nilai-nilai yang sangat universal dan memang ini bagus semua bila diterapkan kepada dan menjadi karakter disiplin positif bagi murid-murid kita. Nah, ini lagi nih. Ini ada juga nih bentuk contoh dari nilai-nilai universal ya, nilai kebajikan universal yang merupakan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, lifelong guiding and life skill. Nah, kira-kira kayak gitu saja. Ya, jadi di situ ada 2 intinya, ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Untuk nilai-nilainya begitu banyak dan begitu positif bila diterapkan, bila ditanamkan kepada siswa-siswa kita. Semoga kita bisa menerapkannya. Nah, untuk yang petunjuk hidup mungkin mirip sama IBO ya. Cuma di sini saya akan bacakan mengenai keterampilan hidup yang bisa dimiliki oleh siswa kita. Yang pertama, dapat dipercaya. Yang tadi amanah. Lurus hati, kita punya keteguhan hati, gitu ya. Kita didik anak-anak memiliki keteguhan hati agar kelak anak-anak bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Jadi kita mencetak sampai ke sana. Kemudian mampu menjadi pendengar yang aktif, tidak hanya sebagai berbicara yang aktif. Karena untuk bentuk kecerdasan emosional adalah seseorang yang mampu mendengar, mampu menjadi pendengar yang baik. Ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah tidak merendahkan orang lain, serta yang terakhir adalah memberikan yang terbaik bagi diri. Diri siapa? Diri kita dan diri siswa
siswa kita. Seperti itu harapannya. Perlu kerja keras dan perlu kerja ikhlas untuk dapat mewujudkan ini. Oke? Nah, kita kembali kepada fokus utama ya. Dalam penerapan disiplin positif, maka tadi ada dijadikan dua acuan. Yang pertama, untuk penerapannya disiplin positif, kita harus melakukan perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, dengan melakukan teori kontrol. Kita akan masuk lagi, kita akan kupas lagi bagaimana disiplin positif ini dapat berpengaruh dengan penerapan dua hal ini. Kita akan bahas mulai dari perubahan paradigma. Nah, ini adalah dengan membuat ilusi, kemudian ilusi untuk mengontrol murid, ya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian ilusi itu cuma kayak apa ya, semacam andai-andai gitu ya, atau semacam rekayasa gitu ya. Nah gitu. Seandainya semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa penguatan positif untuk rujukan adalah itu bentuk kontrol. Ayolah kita sama-sama belajar. Mari kita menertibkan diri kita sehingga sekolah bisa lebih tertib seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan apa? Menguatkan rasa disiplin. Kamu tadi bagusnya tuh. Kalau misalnya dia berkata tidak bagus, kita kuatkan. Nah, dengan kalimat-kalimat ilusi seperti itu, dengan memberikan rasa sedikit memunculkan rasa bersalah, maka akan menimbulkan disiplin. Seperti itu harapannya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid mereka mampu dan mau melakukan sesuatu tanpa melihat murid itu mau atau tidak, senang atau tidak, seperti itu ya. Itu perubahan. Yang berikutnya, untuk teori kontrol. Lantas bagaimana kita bisa mengontrol seseorang? Bagaimana seseorang dapat merubah paradigma stimulus respon dengan teori kontrol? Caranya, ya, ini adalah perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Baik, kita akan bahas bahwa realitas kebutuhan kita itu sama, itu menurut stimulus respon. Sementara di teori kontrol, ya kebutuhan kita berbeda, nggak bisa disamakan. Kita bisa berkata dalam stimulus respon di kelas semuanya masih belum bisa, padahal kalau yang udah les, kadang dia udah ada yang tahu lebih dulu dan dia tidak membutuhkan atau sudah menyelesaikan fase pembelajaran itu. Itu adalah perbedaan ya, stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian, ketika semua orang dianggap melihat pada fokus yang sama, misal pada sebuah gambar, dianggapnya semua orang pasti berpikir pasti melihat ke satu titik yang sama, padahal ada menjadi spot-spot yang berbeda. Makanya ada, saya juga melihat ya kalau di TikTok tuh ya, apakah yang pertama kamu lihat? Apakah gambar orang? Apakah gambar hewan? Seperti wajah atau gambar hewan begitu. Sampai seperti itu. Untuk apa? Untuk memunculkan kontrol pada dirinya. Dan dengan gambar tersebut maka bisa ketebak, bisa menerka sifat seseorang. Nah, di sini ada stimulus yang menyatakan bahwa orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa menyetir saya. Tapi untuk teori kontrol sebaliknya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya berharap dengan stimulus-stimulus ini, maka kita memiliki kemampuan lebih dalam mengontrol diri kita seperti itu. Begitu pula dengan saat kita di kelas, kita yakin kalau stimulus kontrol nih, saya yakin bisa mengontrol semua siswa saya. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara
berbicara lebih lantang atau dengan sedikit pukulan di meja, itu hanya bentuk yang sementara. Sementara kalau untuk teori kontrol, ya, yang bisa bahwa kita sebenarnya tidak bisa namanya mengkontrol orang. Jadi nggak ada itu namanya pemaksaan, ya, nggak ada adanya pemaksaan atau bujukan. Yang ada adalah adanya konsekuensi pada diri kita untuk dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu perbedaannya stimulus kontrol dengan teori stimulus respon dengan teori kontrol. Intinya di mana? Kalau perbedaan stimulus kontrol sama stimulus respon dengan teori kontrol, ya. Coba, ketika kita berbicara menang atau kalah, kira-kira kita akan berbicara tentang apa? Stimulus respon atau teori kontrol? Menurut teman-teman gimana? Iya, stimulus respon. Tapi kalau yuk kita menang bareng ya, berarti itu masuk kepada teori kontrol. Itu perbedaannya ya. Jadi agak mirip, tapi tidak membahas yang kalah kalau yang kontrol. Kalau stimulus respon ada menang, ada kalah. Nah, kayak gitu ya. Jadi disiplin positif dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Disiplin bukan hukuman, ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Itu yang jadi poin pentingnya. Jadi tolong ingat ya, untuk membuat disiplin tidak harus dengan cara menghukum. Baik. Untuk teori yang kedua, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau sekedar tidak dihukum? Aku datang pagi biar nggak dihukum. Pernah nggak ada yang berpikiran seperti itu? Mungkin ada ya. Mungkin anak murid kita ada yang berpikiran itu. Kalau kita pun enggak, mungkin ada salah satu siswa kita. Mungkin ada salah satu siswa kita yang saya pakai baju rapi biar nggak ditegur guru. Ada yang mungkin cuma sekedar begitu. Pada hakikatnya datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai tata tertib, arahnya bukan ke sana, tapi arahnya kan sebagai pembentukan disiplin. Itu yang masih kurang tepat dan harus kita benahi kalau ada siswa yang masih berpikir simpel seperti itu. Nah, seorang anak datang tepat waktu ke sekolah dan dikatakan disiplin oleh guru, padahal kita tahu motivasi di balik dia datang macam-macam. Ya, karena takut dihukum ya, karena ingin mendapatkan pujian, atau karena memang keinginan dan motivasi dari dalam dirinya untuk datang tepat waktu dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, itulah dari sisi itu terdapat dua jenis perbedaan, yaitu motivasi yang dimunculkan secara eksternal dan motivasi yang dimunculkan secara internal. Coba mari kita tebak-tebakan. Kalau misalnya motivasi datang tepat waktu karena mengharapkan pujian, kira-kira itu motivasi eksternal atau internal? Eksternal ya. Tapi kalau keinginan untuk hadir tepat waktu karena ingin segera sampai ke sekolah untuk dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya di sekolah, maka itu adalah bentuk motivasi internal. Ya, seperti itu sebenarnya. Nah, teori motivasi ini perlu membuat perilaku menjadi lebih manusiawi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan
Jadi kalau kita menanam padi, rumputnya juga tumbuh. Rumput tumbuh, padi tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, belum tentu padinya tumbuh. Seperti itulah analoginya, ya teman-teman. Berikutnya, dengan keyakinan kelas, di mana dengan pembentukan kelas impian, maka membuat murid kita menjadi lebih bersemangat untuk dapat melaksanakan kesepakatan bersama tersebut, ya. Nanti saya akan berikan contoh video yang menyatakan bentuk keyakinan kelas yang diterapkan dalam segitiga restitusi, ya. Dimana jika peraturan kelas memiliki konotasi negatif seperti jangan, dilarang, maka keyakinan kelas itu memancing murid memiliki nilai keyakinan yang menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, sekarang kita coba tebak-tebakan, nanti ada jawabannya, ya. Oke, kira-kira ya, teman-teman boleh menyimpan jawabannya dengan pensilnya. Nanti kita akan samakan betul atau tidak. Oke, menurut teman-teman, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena dia datang, murid itu datang terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang pertama berarti H, ya. Saya catat dulu supaya dia nggak lupa. Nah, jadi yang pertama ini adalah menurut teman-teman H. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan. Oke, kita anggap ini hukuman. Oke, setuju ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Karena dia yang membuat coretan, maka dia wajib menghapusnya, gitu ya. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Oke, coba saya mau tanya, kira-kira apa sih yang menyebabkan ini seperti disebut sebagai hukuman? Apa alasannya? Coba saya pengen diskusi sedikit sama Ustazah. Apa yang menyebabkan Ustazah push up-nya 15 karena tidak pakai masker? Kenapa Ustazah menyebutkan ini sebagai hukuman? Karena ada yang dilanggar. Ada yang dilanggar dan dilanggar yaitu tidak pakai masker, tapi konsekuensinya tidak nyambung dengan pelanggarannya, gitu kan ya? Nah, jadi tidak nyambung antara pelanggarannya yang tidak pakai masker, konsekuensinya disuruh push up. Nah, itulah ciri-ciri dari hukuman gitu ya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, kita lihat jawaban kita dan kunci jawabannya adalah oke, ini dia. Jadi ini adalah konsekuensi. Oke, ini hukuman seperti itu ya. Ya, kita masuk lagi ya berikutnya. Iya ya. Nah, ini masih ada yang kita perlu. Jadi ini mah harusnya hukuman ya, teman-teman ya. Oke. Iya, ini saya perbaiki ya. Jadi ini mah hukuman, bukan konsekuensi ya. Kuncinya salah. Ya, namanya ya. Oke. Ya, oke. Sekarang kita hapus lagi. Kita masuk ke kuis yang kedua, stage 2. Baik, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Nah, nyambung ya kalau itu ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam yang sesuai dengan peraturan. Kan sesuai dengan peraturan. Hukuman apa konsekuensi? Peraturannya hari Senin pakai sepatu hitam. Dia lupa pakai sepatu hitam. Akhirnya dia disuruh
telanjangkan. Menurut teman-teman, hukuman atau konsekuensi? Apa ya? Hukuman. Ya, hukuman ada yang untuk konsekuensi ya, jadi ada dua ya. Nanti kita lihat yang mana itu. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Ini adalah hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol botol minumnya saat belajar. Konsekuensi. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat karena dianya terlambat belajarnya. Konsekuensi. Baik, kita akan lihat. And the answer is iya, betul semua. Salah. Oke. Ya. Baik, step ketiga. Main bola. Betul atau salah. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan. Bermain oleh guru kriket karena mencederai teman yang sedang bermain di lapangan. Hukuman ya. Duduk ini hukuman atau konsekuensi? Dia pokoknya disuruh duduk karena mencederai teman, gitu ya? Jadi dia suruh duduk di pinggir lapangan karena dia mencederai teman saat lagi bermain di lapangan. Begitu. Jadi dia udah nggak boleh main lagi di lapangan karena dia sudah mencederai temannya. Jadi ya kamu jangan main dulu. Kamu duduk aja di pinggir, gitu kira-kira. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Ketika dia mencederai teman, terus dia nggak boleh main lagi di lapangan. Konsekuensi ya. Ada yang nyebut hukuman juga? Iya. Hukuman. Aku sih hukuman, tapi ya ini kita lihat saja ada yang konsekuensi. Oke. Kemudian terlambat hadir pada pembelajaran daring. Dan diminta untuk tinggal kelas 15 menit untuk membahas ketertinggalan pelajaran. Jelas ya konsekuensi karena dia awalnya sudah terlambat. Nah, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pelajarannya PJOK. Ayo, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan WC karena mematahkan pensil. Itu udah beda ya, kesalahan dan tindakannya. Maka itu kita lihat aja jawabannya apa. And the answer is betul semua ya. Ya, semuanya konsekuensi kecuali paling bawah. Terima kasih teman-teman untuk kuisnya biar agak sedikit segar ya seperti itu. Tapi dari kuis ringan ini kita segar dan kita juga ada pemahamannya teman-teman ya, untuk bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Ya, jadi kalau hukuman membuat rasa bersalah, tapi konsekuensi adalah bentuk kesepakatan guru dan siswa. Itu intinya. Nah, berikutnya restitusi. Apa sih restitusi? Sudah dijelaskan oleh dosen bahwa restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dan memiliki karakter yang kuat seperti itu. Nah, di kajian teori yang lain masih dengan dosen bahwa restitusi merupakan fase
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Poinnya di situ. Bagaimana saya harus bisa memperlakukan orang lain. Karena kita kan juga sendiri, aku juga nggak suka diperlakukan seperti itu. Bagaimana dia bisa berpikir seperti itu? Dan untuk memunculkan itu berarti dia harus pernah merasakan, aku kayaknya begini nggak enak deh, aku jangan sampai begituin orang lain. Nah, salah satunya itulah bentuk dari restitusi. Tentunya teman-teman pasti pernah melakukan hal-hal tersebut, tapi nggak tahu namanya apa gitu ya. Nah, yang keempat, pembahasan kita masuk kepada dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah yang paling utama dan nomor 1 adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita butuh makan, tidur, terus menjaga kebersihan. Ya, itu adalah kemampuan bertahan hidup. Dan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan dapat diterima. Nah, kebutuhan dasar ini jangan dianggap sepele, karena kita bisa hidup, bisa seperti sekarang ini tidak lepas dari rasa kasih sayang orang di sekitar kita. Yang ketiga yaitu penguasaan, ya, dimana kita harus memiliki sifat dapat mengkoordinir. Kita mampu memiliki sifat bisa mempengaruhi seperti itu ya. Dan yang sifat dasar yang lain adalah kita memiliki kebebasan. Dengan kebebasan kita dapat melakukan aktivitas apapun yang kita sukai, dan kita juga pun akan mengetahui batasan-batasan positif dan negatif seperti itu. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Dengan kesenangan dan kasih sayang dan dapat tercukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya, maka sudah terpenuhilah 5 kebutuhan dasar pada manusia tersebut. Nah, di sini ada kuis untuk mengetahui dari 5 kebutuhan tadi, ya. Dari 5 kebutuhan tadi nih, yang pertama ada kebutuhan dasar, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, gitu ya. Nah, kira-kira apa ya, gitu ya, kita tebak ya. Kuis dimulai. Sebutkan kebutuhan apa saja yang sedang berusaha dipenuhi. Ya, saya coba bacakan atau ada yang membacakan saya aja. Ya itu ya, yang disimak ya. Ada seorang anak, dia bernama Dinda. Dinda itu sudah menginjak di bangku kelas 3 sekolah dasar. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, dia nangis, mengadu kepada ibunya bahwa dia benci kepada Ibu Rani, gurunya. Menurut Dinda, menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini nih. Bila Anda berada di dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan kepada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Gitu. Apa yang akan Anda lakukan, ya, kepada Dinda besok ketika kita posisinya Ibu Rani. Ibu Rani itu anak pula, nangis, ngadu ke ibunya, nggak mau, benci sama Ibu Rani. Apa yang harus dilakukan kita agar Dinda mau masuk sekolah dan agar kebutuhannya Dinda terpenuhi? Kira-kira apa yang kita bisa lakukan? Apa kira-kira saja ada murid yang benci kita nih? Pendekatan secara individu. Ya. Nah, inilah jawaban Dinda.
guru aja tidak menyapa aku ketika aku sampai ke sekolah, padahal aku hari ini pakai jepit baru. Nah, itu adalah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu rasa kasih sayang. Yang berikutnya, kenapa si Bu Rani ini dibenci sama Dinda? Aku bosan belajar sama Ibu Rani, belajar itu lagi. Nah, itu artinya sedang di fase kebutuhannya itu yang tidak terpenuhi, yaitu untuk kebebasannya. Kemudian aku sebel, guruku tidak rapi, malah ibu nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ada gambarku jelek, tapi malah ditunjukin. Itu artinya lagi terancam atau dia merasa 5 kebutuhan yang merupakan penguasa ini dia merasa tidak didapatkan. Yang berikutnya, kita masuk kepada restitusi 5 posisi kontrol, yaitu posisi kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ketika ada permasalahan dalam mengambil posisi kontrol, kita sebagai apa yang terbaik? Yang sehari-hari di kelas, posisi kontrol yang terbaik kita yaitu sebagai apa kira-kira? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Sebagai manajer, karena memang itulah kemampuan utama kita. Terima kasih Bu Nida jawabannya. Betul, memang kemampuan utama kita dalam mengolah kelas, artinya itu merupakan kemampuan dasar kita dalam menerapkan posisi kontrol untuk membuat restitusi itu, ya. Jadi kalau kita sudah memiliki sifat sebagai manajer, insya Allah kelas kita akan lebih baik dalam pembudayaan positif tersebut. Nah, ada contoh kasus, nanti kita akan lihat ya. Kan tadi kita ada 5 nih. Yang pertama sebagai penghukum, ya kan? Penghukum, terus membuat rasa bersalah, ya kan? Membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, ya, yang kelima sebagai manajer. Nah, sekarang ada studi kasus, kita lihat. Ada studi kasus di sini. Ada seorang siswa yang melanggar peraturan. Nah, siswanya melanggar peraturan sekolah. Kemudian ada dialog antara guru dengan siswa tersebut, serta guru tersebut berusaha menjalankan 5 posisi kontrolnya. Nah, permasalahannya kasusnya yaitu Adi yang terlambat hadir ke sekolah, bukan Adi yang ke ustazah. Oke. Kalau sebagai penerapan
kamu terlambat mulu. Kamu kan dijanji sama guru nggak terlambat, guru sedih nggak? Guru kecewa kalau ada terlambat mulu. Nah itu adalah bentuk-bentuk posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Yang nantinya siswa akan diharapkan dengan memunculkan rasa bersalah, maka siswa itu tidak akan lagi melakukan kesalahan yang berulang. Kemudian sebagai teman, bahwa kita sebagai teman, ayolah Adi, gimana nih, kamu ada janji sama ibu, kamu kalau terlambat lagi, ayolah kita sekolah sama-sama. Itulah bentuk 5 posisi kontrol yang menempatkan diri guru sebagai teman. Dan hasilnya murid kita akan lebih akrab sama kita, lebih dekat hubungannya, dan akan lebih positif. Kalau posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu si guru akan mengucapkan bahwa, Adi, kamu tahu nggak? Ini jam berapa? Kamu terlambat 15 menit. Apa yang harus kamu lakukan kalau terlambat? Nah, itu adalah ciri-ciri ucapan kita menempatkan diri posisi kontrol sebagai pemantau. Dan hasilnya, murid-murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Tapi bisa dua, bisa paham dan juga bisa menimbulkan rasa marah. Tetapi sebagai manajer, dengan dia Ustazah mau ada jam ya? Baik. Oh iya, makasih Ustazah. Iya. Iya, kapan Ustazah? Nah, kira sekolah, kamu udah tahu sekolah itu jam 7. Nah, itu memposisikan diri sebagai manajer. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu terlambat? Apa yang dapat memperbaiki masalah ini agar kamu tidak terlambat? Dengan bentuk diskusi seperti itu, maka kemungkinan Adi akan jauh lebih baik lagi, ya, Ustazah, dan tidak melakukan kesalahannya. Itu adalah contoh bentuk penerapan posisi kontrol. Yang berikutnya